Hai minasan, konnichiwa. Ini kami akan menjelaskan mengenai dokumen perjalanan dan imigrasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah kami Dita Maharani dengan NIM 07 dan saya Agustri Pasanti dengan NIM 20. Pada video pembelajaran Kanko Nihongo ini, ada dua topik yang kita akan pelajari. Yang pertama, itu ada Ryoko ni Hitsuyona Sorui. Kemudian yang kedua, itu ada Nyukoku Shinsha. Yang pertama, Ryoko ni Hitsuyona Sorui. Nah, ini merupakan dokumen yang diperlukan dalam persiapan pergi suatu negara melalui maskapai penerbangan. Misalnya, dokumen yang diperlukan seperti paspor dan visa. Kemudian yang kedua ada Nyukoku Shinsha. Ini merupakan dokumen yang diperlukan dalam melakukan imigrasi ke suatu negara. Misalnya seperti boarding pass, tiket pesawat, dan dokumen imigrasi atau tiket arrival. Baik, mungkin dari Minasang dan teman-teman sudah tidak sabar ya bagaimana isian dari materi video pembelajaran ini. Yuk kita simak sama-sama. Hai Minasang, yuk materi pertama yang perlu kita bahas adalah Ryoko ni Hitsuyona Sorui, yang berarti dokumen perjalanan yang perlu Minasang atau teman-teman perlukan dan persiapkan ketika ingin melakukan perjalanan ke Jepang. Hai Minasang, yuk yang pertama kita bahas Nihon no Passporto atau paspor Jepang. Namun sebelumnya, yuk kita gali dulu apa sih pengertian paspor itu. Paspor merupakan kartu identitas universal yang dikeluarkan oleh suatu negara yang membuktikan kewarganegaraan dan identitas suatu orang. Sebagian besar negara di dunia mewajibkan penyerahan dan membawa paspor sebagai salah satu syarat izin masuk atau tinggal di suatu negara lain. Oleh karena itu, saat berpergian ke luar negeri, bayi yang kadang berusia baru lahir pun selalu membutuhkan paspor. Nah, di Jepang ada 4 jenis paspor nih yang digunakan. Yang pertama ada paspor umum, kedua ada paspor resmi, ketiga ada paspor diplomatik, dan yang keempat ada paspor darurat. Nah, untuk slide berikutnya, mari kita bahas 4 jenis paspor yang ada di Jepang tersebut. Oke, yang pertama, yuk kita bahas Kongiri Pangyoken atau paspor umum berwarna biru tua. Paspor biru tua ini atau yang disebut dengan paspor umum biasanya berlaku selama 5 tahun dan biasanya digunakan oleh anak di bawah umur 20 tahun. Nah, mungkin dari Minasang atau teman-teman bertanya nih, apa sih sebenarnya kegunaan dari paspor biru tua ini? Nah, untuk peran pentingnya, anak-anak yang di bawah umur 20 tahun tumbuh seiring bertumbuhnya usia. Nah, tentunya untuk fitur wajah mereka sangat berubah. Jadi, penting untuk mencegah masalah yang mungkin terjadi jika foto di paspor dan wajah orang tersebut sangat berbeda. Nah, untuk tarifnya itu sendiri, biasanya untuk mengajukan paspor biru tua yang berlaku selama 5 tahun ini, biayanya sekitar 11.000 yen. Dan biasanya anak-anak di bawah usia 12 tahun akan dikenakan oleh biaya 6.000 yen. Kedua, yuk kita bahas Akagiro Ippang Ryoken atau paspor umum berwarna merah. Paspor merah yang merupakan paspor umum ini memiliki perbedaan besar dari paspor biru tua yang sebelumnya, yakni masa berlakunya selama 10 tahun. Awalnya, tidak ada yang berwarna merah. Itu adalah paspor yang baru dibuat pada tahun 1995 atau pada zaman Heisei ke-7. Nah, untuk orang dewasa umumnya memiliki paspor berwarna merah ini karena memiliki masa berlaku yang lama. Nah, orang-orang yang memegang paspor berwarna merah ini biasanya orang yang berusia di atas 20 tahun. Kemudian, untuk tarifnya itu sendiri, untuk biaya aplikasi paspor merah ini, itu dikenakan biaya 16.000 yen. Baik, yang ketiga itu ada Kocheiro Gai Koryoken atau paspor diplomatik yang berwarna coklat tua. Nah, sebuah paspor diplomatik tentunya secara harfiah merupakan paspor khusus yang dikeluarkan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan dalam misi diplomatik. Namun, dari namanya, tentunya untuk paspor diplomatik ini tidak hanya digunakan oleh para diplomat, namun dapat digunakan oleh keluarga kekaisaran, kepala 3 kekuatan seperti Perdana Menteri, Menteri Negara, dan Duta Besar. Dan juga ini hanya biasanya berlaku selama 1 tahun. Tentunya, dalam paspor diplomatik ini memiliki hak istimewa. Contohnya,
itu ada pembebasan visa diplomatik, kedua ada hak istimewa pembebasan infeksi bagasi, dan yang ketiga itu ada hak istimewa non-penangkapan, yang merupakan hak istimewa yang didapat atau yang dimiliki oleh seorang diplomat dengan memiliki paspor ini. Hai minasang, bagian selanjutnya kita bahas Midori Iro Koyoryoken atau paspor resmi berwarna hijau. Paspor resmi yang berwarna hijau ini merupakan paspor khusus yang dikeluarkan hanya untuk orang yang berpergian ke luar negeri untuk urusan resmi negara dan pendampingnya. Misalnya, digunakan oleh pegawai negeri sipil nasional khusus, kemudian karyawan lembaga publik seperti relawan kerjasama luar negeri Jepang, dan peneliti milik Badan Urusan Kebudayaan saat berpergian ke luar negeri. Paspor resmi termasuk negara-negara di mana visa resmi dikecualikan dan perjalanan bebas visa dimungkinkan. Nah, kekurangannya yakni diperlukan visa saat menggunakan paspor resmi ini, bahkan negara-negara di mana dapat masuk tanpa visa dengan paspor biasa. Nah, mungkin dari minasang atau teman-teman bertanya-tanya, bagaimana sih perbedaan dari paspor diplomatik yang disebutkan pada slide sebelumnya yang membedakan pada penugasan atau fungsi dari paspor resmi ini. Nah, misalnya pekerjaan seorang diplomat seperti terkait dengan diplomasi, sedangkan relawan kerjasama luar negeri Jepang merupakan pekerjaan resmi yang memberikan bantuan pembangunan resmi. Jadi perbedaannya seperti itu ya. Hai minasang, untuk pembahasan paspor terakhir, tentunya kita membahas Chairo Kinkyuryoken atau paspor darurat berwarna coklat. Paspor darurat yang berwarna coklat ini dikeluarkan sebagai tindakan darurat jika paspor minasang atau teman-teman hilang atau bahkan dicuri di tempat tujuan. Oleh karena itu, kebanyakan orang biasanya meminta kedutaan atau konsulat tujuan untuk menerbitkannya. Paspor darurat dikeluarkan di Jepang hanya jika keputusan ini dibuat oleh pemerintah Jepang. Nah, untuk masa berlakunya, tentunya paspor darurat ini dapat berlaku selama 1 tahun. Kemudian, di Jepang ada beberapa kasus di mana paspor darurat ini digunakan atau dikeluarkan. Nah, misalnya, mungkin dari minasa memiliki anggota keluarga atau kerabat dari orang yang tidak memiliki paspor berada di luar negeri. Kemudian, minasa harus segera melakukan perjalanan untuk membantu mereka. Nah, dengan menunjukkan keputusan dari pemerintah bahwa perjalanan ke luar negeri untuk alasan kemanusiaan atau alasan penting lainnya, itu minasang dapat mengajukan penggunaan paspor darurat yang berwarna coklat ini atau Chairo Kinkyuryoken. Visa adalah sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara yang berwenang kepada individu yang ingin memasuki atau tinggal di negara tersebut untuk jangka waktu tertentu. Visa memberikan izin kepada pemegangnya untuk masuk ke negara tersebut dan memberikan hak tinggal sesuai dengan jenis visa yang diberikan. Visa biasanya diperlukan ketika seseorang ingin melakukan kunjungan wisata, studi, pekerjaan, atau keperluan bisnis di negara yang bukan negara asalnya. Prosedur dan persyaratan untuk memperoleh visa bervariasi tergantung pada negara tujuan dan tujuan perjalanan. Visa biasanya diberikan oleh kedutaan atau konsulat dari negara yang bersangkutan. Untuk memperoleh visa, biasanya diperlukan pengajuan aplikasi yang meliputi pengisian formulir, membayar biaya aplikasi, dan memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti paspor, bukti pendukung, dan foto. Setelah aplikasi diproses, visa dapat diberikan dalam bentuk stempel atau label yang ditempatkan di paspor pemohon. Visa memiliki berbagai jenis, termasuk visa kunjungan singkat, visa pelajar, visa kerja, visa keluarga, dan banyak lagi. Tergantung pada tujuan jangka waktu tinggal di negara tersebut. Validitas dan persyaratan visa juga bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa tahun. Penting untuk diingat bahwa memiliki visa tidak menjamin masuk ke negara tersebut, tapi pemberian izin untuk memasuki negara tersebut. Pihak imigrasi di negara tujuan tetap memiliki otoritas untuk menentukan kelayakan dan kepatutan pemegang visa untuk bisa masuk dan tinggal di negara tersebut. Berikut adalah jenis-jenis visa Jepang. Yang pertama ada visa diplomatik. Selain duta besar dan konsul negara asing, visa diplomatik yang bisa diajukan oleh keluarganya cukup istimewa dibandingkan dengan visa pada umumnya. Karena
Anda masuk ke Jepang sebagai perwakilan negara lain dan tinggal di Jepang. Anda tidak memerlukan izin untuk bekerja di Jepang dan tentunya Anda diizinkan untuk tinggal di Jepang selama periode aktivitas diplomatik. Yang kedua ada visa resmi. Visa ini diberikan kepada orang asing dan keluarganya yang bukan diplomat, tapi telah dikirim ke Jepang sebagai status resmi untuk menjaga hubungan persahabatan dengan Jepang. Ada periode tinggal tetap dan izin tinggal diizinkan untuk jangka waktu 15 hari, 30 hari, 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Kemudian ada visa profesor. Visa ini memungkinkan Anda untuk mendatangkan profesor universitas dari negara lain untuk tujuan mengembangkan bidang akademik di Jepang. Ini sesuai dengan visa kerja dan diasumsikan bahwa Anda akan terlibat dalam kegiatan pendidikan di Jepang sebagai profesor, profesor dekanat, asisten, dan lain-lain, dan mendapatkan penghasilan. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, dan 3 tahun atau 5 tahun. Visa seni. Visa ini untuk seniman seperti komposer, penulis lirik, fotografer, dan pematung yang mencari pertukaran internasional dengan Jepang melalui berbagai genre. Karena ini akan menjadi visa kerja, ini didasarkan pada penghasilan melalui kegiatan seni. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa agama. Visa ini adalah visa bagi orang beragama asing seperti misionaris untuk datang dan tinggal di Jepang. Ini adalah salah satu visa kerja yang menyertai penghasilan dan kegiatan keagamaan. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Selanjutnya ada visa laporan atau media. Visa kerja ini berlaku untuk koresponden dari media luar negeri dan berlaku untuk reporter, fotografer, dan penyiar. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa profesional tingkat lanjut 1. Jika telah tinggal di Jepang selama lebih dari 3 tahun dan dianggap telah berkontribusi kepada kepentingan nasional Jepang akan mendapat atau memperoleh nomor 2 profesional yang sangat terampil. Visa profesional tingkat lanjut 2. Profesional tingkat lanjut nomor 2 memiliki kondisi yang lebih menguntungkan daripada nomor 1. Masa tinggal kategori 1 adalah 5 tahun, sedangkan kategori 2 tidak terbatas. Visa manajer bisnis. Ini adalah visa kerja untuk memiliki bisnis asing, manajer, dan pengusaha. Namun syaratnya adalah perusahaan yang akan dikelola dan dikelola diharapkan stabil dan berkelanjutan, dan persyaratan juga ditetapkan untuk tempat usaha. Hanya jika memenuhi persyaratan ini akan diberikan visa manajer bisnis. Karena tidak sulit mendapatkan visa, disarankan untuk meminta ahli administrasi untuk mengajukan visa. Ada periode tetap dan izin tinggal untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa hukum atau visa bisnis akuntansi. Visa ini berlaku untuk ahli administrasi, pengacara, akuntan publik bersertifikat, dan lainnya yang membutuhkan kualifikasi hukum. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa medis. Visa ini berlaku untuk berbagai macam pekerjaan, mulai dari dokter dan perawat, ahli terapi, okupasi, hingga ahli prostetik, dan lainnya. Dengan kualifikasi medis yang sah, ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan, yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa penelitian. Visa ini diberikan kepada orang asing yang diundang oleh perusahaan atau pemerintah untuk melakukan penelitian sebagai bisnis, tidak termasuk dengan penelitian selama masa pendidikannya. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode yang disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Selanjutnya, visa pendidikan atau belajar. Visa ini berlaku untuk guru SD, SMP, dan SMA. Harap dicatat bahwa jika Anda seorang profesor universitas, Anda memerlukan visa profesor. Ada periode tetap dan izin tinggal diizinkan untuk periode disyaratkan yaitu 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Visa insinyur atau spesialis humaniora atau visa bisnis internasional. Ini adalah visa kerja untuk orang asing yang terlibat dengan pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu alam, humaniora, dan bisnis internasional seperti insinyur, pemasar, juru bahasa, dan penerjemah. Visa transferi intraperusahaan. Visa ini untuk pekerja asing yang telah dipindahkan dari perusahaan yang berlokasi di luar negeri ke perusahaan Jepang.
Karena globalisasi kegiatan perusahaan, kebutuhan telah meningkat dan beberapa tahun terakhir. Kemudian ada visa keterampilan. Visa ini untuk menerima tenaga ahli di berbagai bidang seperti juru masak, pengrajin pengelola logam mulia, arsitek, dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam memperbaiki produk luar negeri. Selanjutnya, visa keahlian tertentu. Visa keterampilan khusus dibuat untuk menanggapi hal ini. Spesifik skill visa nomor 1 dikeluarkan untuk orang asing yang bergerak di 14 bidang tertentu, dan spesifik skill visa nomor 2 dikeluarkan untuk orang asing dengan keterampilan terampil yang bergerak di industri konstruksi, pembuatan kanal, dan industri kapal. Visa magang teknis. Visa magang teknis merupakan jumlah terbesar dari visa kerja asing di Jepang. Sebagai negara maju, ini adalah visa yang didirikan untuk mempekerjakan orang asing yang akan berfungsi sebagai jembatan untuk tujuan berkontribusi pada transfer dan pengembangan teknologi di negara berkembang. Mereka diklasifikasikan sebagai berikut menurut jumlah tahun mereka berada di Jepang. Hai minasan, topik terakhir yang perlu kita bahas adalah Nyukoku Shinsha atau dokumen imigrasi. Dokumen imigrasi merupakan dokumen yang merupakan persyaratan minasang atau teman-teman sebelum melakukan imigrasi atau kunjungan atau juga memasuki suatu negara. Baik, untuk slide selanjutnya kita akan bahas dokumen apa saja yang merupakan termasuk dokumen imigrasi. Baik, minasang. Yang pertama itu ada Tojokeng atau kartu boarding pass. Boarding pass merupakan tiket bernomor dengan nomor kursi yang dikeluarkan di counter check-in sebelum menaiki pesawat. Dan pada boarding pass itu sendiri terdapat sebuah barcode yang berisi mengenai berbagai informasi seperti nama, nomor rekening mileage, tujuan, dan tanggal keberangkatan. Untuk contoh dari boarding pass itu sendiri, minasang atau teman-teman bisa lihat di pojok kanan atas ya. Baik, yang kedua itu ada kokukeng atau tiket pesawat. Nah, tentunya tiket pesawat atau kokukeng ini merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan untuk mengkonfirmasi bahwa minasang atau teman-teman telah membeli kursi penerbangan di pesawat terbang tersebut. Nah, biasanya pada tiket pesawat ini biasanya berisi mengenai nomor penerbangan, waktu keberangkatan, cadangan, dan lainnya dari pesawat yang akan digunakan tersebut. Untuk contohnya itu sendiri mengenai tiket pesawat ini, itu bisa minasang atau teman-teman lihat di pojok kanan atas ya. Hai minasang, topik terakhir yang kita bahas adalah Nyukoku atau imigrasi. Nyukoku atau imigrasi dalam dunia penerbangan itu merupakan tempat penurunan penumpang di suatu tujuan atau di negara tujuan dari minasang tuju. Nah, kemudian juga ada Nyukoku Kado yang merupakan kartu imigrasi. Nyukoku Kado atau kartu imigrasi ini merupakan formulir yang minasang atau teman-teman perlu serahkan saat memasuki atau meninggalkan suatu negara tertentu untuk jalan-jalan atau tujuan lainnya. Nah, fungsinya kartu ini terutama dimaksudkan untuk menyederhanakan penyaringan imigrasi dan keluar. Kemudian kartu imigrasi ini juga fun fact-nya itu merupakan kartu yang diperkenalkan di berbagai negara seperti Cina, Amerika Serikat, dan Singapura. Baik, untuk materi imigrasi cukup sekian. Kemudian akan dilanjutkan dengan kotoba di slide berikutnya. Hai minasang. Nah, slide ini berisi mengenai kosakata yang telah kita pelajari bersama-sama pada slide sebelumnya. Kosakata atau vocabulary ini merupakan kumpulan poin-poin yang ada pada materi slide sebelumnya. Yuk, selagi kita membaca apa sih makna atau arti kanji tersebut, mungkin dari minasang bisa sekali ingat ya, apa sih materi-materi yang dibahas pada poin pada slide ini? Oke, yang pertama itu ada Ryokun Hitsuyona Sorui, itu dokumen perjalanan. Kedua ada Nyukoku Shinsa atau dokumen imigrasi. Ketiga ada Paspoto, itu merupakan paspor. Kemudian keempat ada Kongiri Pangyokeng atau paspor umum berwarna biru tua. Kemudian kelima ada Akairi Pangyokeng.
itu paspor umum berwarna merah. Keenam ada Kochairo Gaikoryokeng, itu merupakan paspor diplomatik berwarna coklat tua. Ketujuh ada Midori Iro Koyoryokeng atau paspor resmi berwarna hijau. Kemudian ada Visa atau visa. Kemudian ada Gaiko Visa, itu merupakan visa diplomatik. Kemudian 10 ada Koyo Visa, itu merupakan visa resmi. Kemudian ada Kyoju Visa, itu merupakan visa profesor. Kemudian yang ke-11 itu ada Geijutsu Visa atau visa seni. Nah, untuk kumpulan kosakata lainnya, yuk kita bahas di slide berikutnya. Oke, selanjutnya yang ke-13 itu ada Sukyo Visa, itu artinya visa agama. 14 ada Hodo Visa, itu visa laporan atau media. 15 ada A Kodo Sengmong Soku Visa, itu merupakan visa profesional tingkat lanjut 1. Kemudian ada B Kodo Sengmong Soku Nigo, itu artinya visa profesional tingkat lanjut 2. Kemudian ada ke-16 ada KA Kanring Visa, itu merupakan visa manajer bisnis. 17 ada Horitsu Kaike Gyomu Visa, itu merupakan visa hukum atau bisnis akuntansi. 18 ada Iryo Visa, itu merupakan visa medis. Kemudian 19 ada Kyoiku Visa, itu merupakan visa pendidikan atau belajar. Kemudian ke-20 itu ada Gijutsu Jimbung Chishiki Kokusai Gyomu Visa, itu merupakan insinyur atau spesialis humaniora atau visa bisnis internasional. Baik, untuk slide berikutnya itu masih berada di kosakata ya. Hai, 21 itu ada Kikyo Naitenki Visa, itu visa transfer intra perusahaan. 22 ada Gino Visa, itu merupakan visa keterampilan. 23 itu ada Tokute Gino Visa, itu merupakan visa keahlian tertentu. 24 ada Gino Jishu Visa, itu merupakan visa magang teknis. 25 ada Tojo Keng, itu artinya boarding pass. 26 ada Koku Keng, tiket pesawat. 27 ada Nyukoku, itu artinya imigrasi. 28 itu ada Nyukoku Kato, itu artinya kartu imigrasi. Kemudian yang terakhir, yakni 29, itu ada Chairo Kinkyuroke, yang artinya paspor darurat berwarna coklat. Hai minasan, kami segenap kelompok dari Kankoku Nihongo Universitas Udayana, yakni saya Dipa dan Dita, mengucapkan terima kasih banyak kepada minasan telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk minasan atau teman-teman yang sedang mempersiapkan dokumen perjalanan imigrasi ke Jepang atau menambah wawasan mengenai dunia pariwisata di Jepang. Hai, 最後までご視聴いただきありがとうございました。また会おう皆さん。